Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang terdiri atas unsur rakyat, wilayah, dan pemerintah. Pemerintah adalah salah satu unsur negara. Pemerintahlah yang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas demi terwujudnya tujuan bernegara. Di negara demokrasi, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menjamin sepenuhnya kepentingan rakyat serta hak-hak dasar rakyat. Di samping itu, pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya perlu dibatasi agar kekuasaan itu tidak disalahgunakan, tidak sewenang-wenang, serta benar-benar untuk kepentingan rakyat. Mengapa kekuasaan perlu dibatasi? Kekuasaan perlu dibatasi karena kekuasaan itu cenderung untuk disalahgunakan dan sewenang-wenang. Ingat hukum besi kekuasaan dari Lord Acton yang mengatakan power tends corrupt and absolute power corrupts absolutely. Artinya adalah kekuasaan cenderung untuk menjadi sewenang-wenang dan dalam kekuasaan yang mutlak, kesewenang-wenangan juga cenderung mutlak. Kemudian hal yang akan dibahas selanjutnya yaitu apa itu konstitusi, kedudukan konstitusi, dan terakhir adalah isi, tujuan, dan fungsi konstitusi negara. Konstitusi kita bisa artikan sebagai hukum dasar. Para pendiri negara atau kita sebut sebagai the founding fathers menggunakan istilah hukum dasar. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan, Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar tersebut berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan dipelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis itu disebut konvensi. Masuk ke kedudukan konstitusi. Konstitusi ini menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara, karena konstitusi ini menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang syarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu. Selain itu, konstitusi ini juga merupakan ide-ide dasar yang digariskan oleh the founding fathers, serta memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang mereka pimpin. Kemudian isi, tujuan, dan fungsi konstitusi negara. Konstitusi merupakan tonggak atau awal terbentuknya suatu negara. Konstitusi ini menjadi dasar utama bagi penyelenggaraan bernegara. Karena itu, konstitusi ini menempati posisi penting dan strategis dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Profesor Hamid S. At-Tamimi mengatakan bahwa konstitusi atau undang-undang dasar merupakan pemberi pegangan dan pemberi batas sekaligus merupakan petunjuk bagaimana suatu negara ini harus dijelaskan. Menurut Miriam Budiarjo pada tahun 2008, konstitusi atau undang-undang dasar memuat ketentuan sebagai berikut. 1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam negara federal, masalah pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Prosedur penyelesaian masalah pelanggaran yurisdiksi lembaga negara. Yang kedua, hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur mengubah undang-undang dasar. Yang keempat, ada kalanya membuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang dasar. Adapun konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia ini sebagai berikut. Yang pertama, ada periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, yang dimana periode ini menggunakan UUD NRI 1945 yang terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh dengan 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan dan bagian penjelasan. Kemudian ada periode 27 Desember 1947 sampai 17 Agustus 1550 yang menggunakan UUD RIS, yang dimana terdiri dari 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian. Selanjutnya ada periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 yang menggunakan UUDS 1950 yang terdiri dari 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian. Dan yang terakhir adalah periode 5 Juli 1959 sampai sekarang yang kembali menggunakan UUD NRI 1945. Adapun pembahasan terakhir adalah sistem ketatanegaraan Indonesia. Seperti yang bisa terlihat adalah negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan adalah presidensial, dan sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat.